Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya kajian kita Al-Baqarah 283. Wa in kuntum ala safarin, apabila kita berada di suatu perjalanan, walam tajidu katiban farihanum maqbudah, lalu kita tidak mendapatkan sesuatu, sekretaris segala macam, maka dalam keadaan darurat pasti ada kemudahan. Di antaranya Islam Al-Quran menawarkan farihanum maqbudah, bisa kita dengan cara jual beli, dengan cara gadai. Barang kita sebagai kepercayaan kita titipkan, lalu kita mendapat sesuatu dari orang lain. Fa inna minna ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Nanti kalau udah dalam keadaan senggang, selesai sesuai perjanjian, mohon dipenuhi semua perjanjian itu dengan cara yang baik. Barangnya orang dikembalikan, yang kita pinjam juga diangsur dan dikembalikan. Barang yang digadaikan tadi dikembalikan dengan cara yang baik juga. Wala taktumus syahadah, jangan sampai kita menyimpan kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, bertindaklah jujur, wallahu bima ta'maluna alim. Wa qad rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu inda yahudiyyin talaba minhu salafas syair faqala innama yuridu Muhammadun ay yadhhaba bimali faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadhiba inni la aminun fil ardi aminun fis sama walau tamanani la addaitu idhabu ilaihi bidir'i fama tawaddiruhu marhuna ala ma ya'ti bayanuhu anifan. Jadi Nabi pernah menggadai. Kenapa? Ya, Nabi memberikan contoh supaya sewaktu-waktu umatnya jika terjadi melakukan gadai sudah ada contohnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi, penuh dengan kejujuran dalam keadaan darurat. Nabi tidak merugikan siapapun. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antaranya ada di At-Tabrani katanya. Dalam Al-Kabir 989. Ishtara mi yahudiyin ta'aman ila ajalin warahanahu dir'an lahu min hadid. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyin bi 30 sa'am min sya'ir li ahlihi. Nabi pernah bertransaksi, jual beli, menggadai baju perangnya dengan orang Yahudi. Enggak ada masalah, yang penting tidak saling merugikan. Tapi kalau orang Yahudi akan merugikan kita, janganlah. Kenapa Nabi sampai menggadaikan baju perangnya? Karena demi untuk di samping kebutuhan Nabi, keluarganya, untuk membantu orang lain. Karena di zaman Nabi terlalu banyak orang yang butuh bantuan. Waktu itu baju besinya itu digadai ke orang Yahudi dengan 30 sok gandum. Itu Bukhari, lalu nanti ditebus oleh sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Karena Nabi sampai wafat 2068, 2509, Muslim 1603. Artinya Nabi itu saking demi untuk membantu umatnya, sampai wafat beliau dalam keadaan membantu dan meringankan beban umatnya. Aufu bil uqud, Al-Maidah ayat 1. Kalau terjadi suatu janji, segala macam transaksi, ya, kita harus menunaikan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Janji itu besok di hadapan Allah ditanya sekecil apapun. Artinya kita harus betul-betul jujur dan menepati janji sebaik-baiknya. Al-Isra 34. Al-mu'minu inda syurutihim. Orang Islam harus menunjukkan lebih baik dari mereka. Abu Daud 3594. Ada dari sahabat Abi Hurairah, ada dari sahabat yang lain. Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Wala banud dar yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Idza kanat ad-daba marhuna fa 'alal murtahin alafuha wa labanud dar yushrabu 'alal ladzi yashrabu nafaqatuhu. Barang yang digadaikan itu kalau memang perjanjian boleh dimanfaatkan, boleh. Yang penting tidak saling merugikan. Menggadaikan hewan itu maka harus dirawat.
oleh orang yang menerima gadai. Begitu diserahkan tuh hewan, dikasih makan, dikasih minum, boleh juga dimanfaatkan. Yang penting tidak merugikan dan sesuai perjanjian. Kalau perjanjiannya tidak dimanfaatkan, ya tidak dimanfaatkan. Kalau perjanjiannya dimanfaatkan, boleh. Jadi boleh. Yang penting harus sama-sama menguntungkan. Itu Bukhari 2511, 2512 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Juga Abu Daud 3526, At-Tirmidzi 1254, Ibnu Majah 2440, Ibnu Hibban 5935, Ahmad juz 2 halaman 228 sampai 472. Atau yang lain Ad-Darqutni juz 3 halaman 34 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Atau Asy-Syafi'i juz 2 halaman 164 atau Al-Baihaqi juz 6 halaman 39. Dan masih banyak lagi. Sesuaikanlah dengan perjanjian waktu itu dan harus saling menguntungkan. La yahtalibanna ahadum ma syi'ata ahadin illa bi'idnih. Jadi segala sesuatu itu harus sesuai perjanjian dan perjanjiannya saling menguntungkan. Apabila terjadi sesuatu yang merugikan harus disampaikan dengan sejujur-jujurnya agar bisa ditanggung, dicarikan solusinya, ditanggung bersama. Bukhari 2435, Muslim 1726 dari Ibnu Umar. Man akhadha amwalan nasi, adapun siapa orang yaitu berhutang kepada orang lain atau dengan cara apapun, lalu kita mendapatkan harta orang, yuridu ada'aha, barang siapa berhutang tapi dia bermaksud untuk membayar, maka addallahu anhu, maka oleh Allah akan dibantu untuk bisa membayar meskipun dengan nyicil dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Orang yang meminjam harta orang lain, uang orang lain, tapi dari awal sudah bermaksud untuk tidak bayar, maka mungkin orang itu tidak bisa bayar sampai selanjutnya dan akhirnya namanya dunia akhirat akan tercemar, keluarganya juga, besok di akhirat siksanya sangat berat. Hati-hati. Jadi kita kalau melakukan transaksi niat yang baik, niat ibadah, saling tolong menolong, saling menguntungkan. Bukhari 2387 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. An-Nasa'i juz 7 halaman 315 sampai 316 dan lain sebagainya, banyak sekali. Nabi mengajarkan di samping berusaha jangan lupa berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hindari kami, jauhkan kami dari susah, duka, lemah, malas, berusaha, penakut, wal bukhli, pelit. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Dhala'id dain itu enggak bisa bayar hutang. Wa ghalabatir rijal, berada di bawah kekuasaan seseorang. Artinya kita ini bekerja sama orang kalau nyaman, nah itu bagus. Tapi kita bekerja di tempat orang enggak nyaman karena harga diri kita Masya Allah tidak dihargai. Maka sebenarnya orang itu bekerja bukan untuk uang, tapi di samping manusia memang butuh uang, tapi harga dirinya harus dihargai. Apabila kita berada di lingkungan yang tidak nyaman, nah mintalah kepada Allah agar diberikan solusi. Kita bekerja, berada di tempat yang nyaman, terjadi saling menghargai, saling menjaga, maka di samping uangnya dapat, dunia akhiratnya dapat. Kalau bisa jangan suka berhutang. Ad-dainu ham bil-lail wa madallatum bin-nahar. Meskipun ini dhaif hadis yang terakhir ini, tapi bagus juga sebagai pertimbangan, karena kalau kita punya hutang itu beban pikiran itu menjadi orang yang tidak biasa berhutang. Orang yang baik itu selalu ingat bahwa kita punya tanggungan, karena kita selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Siang malam selalu ingat. Tapi ketika kita tidak punya hutang, maka kita bisa hidup sederhana, tapi alhamdulillah tenang. Kana alaihissalam yata'awwadzu minal ma'tham wal maghram. Tapi hutang enggak apa-apa.
kalau dimungkinkan, di samping darurat, dimungkinkan kita untuk bisa menyicilnya, maka insya Allah nggak ada masalah. Yang penting jangan berlebihan. Kana alaihi salam yata'awwadhu minal ma'tham wal maghram wa huwa ad-dain faqilahu ya Rasulullah ma aktsara ma tata'awwadha minal maghram faqala innar rajula idza gharima haddatsa fakadhiba wa wa'ada fa akhlafa. Orang itu biasanya kalau udah punya utang itu kasihan, di samping jadi beban dia biasanya melakukan kebohongan, dusta. Kalau berjanji biasanya mengingkari. Itu diantaranya Bukhari 832, 2397, 7129, Muslim 587 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ada orang sekarang muhasibi. Al-muhasibi ini orang yang suka dengan tasawuf lah. Ada juga Abu Hamid At-Tusi. Ada juga atau yang terkenal dengan sebutan Imam Ghazali. Al-Harith, ada juga Al-Harith. Al-Harith ini Abu Abdullah Al-Harith ibnu Asad Az-Zahidi Al-Muhasibi. Jadi Al-Muhasibi ini sebenarnya nama aslinya Al-Harith, Abu Abdullah Al-Harith bin Asad Az-Zahidi, Az-Zahid. Lalu dipanggil Al-Muhasibi karena dia itu selalu menghisap, menghitung setiap ucapan, langkah, segala macam sama dia dihitung bagaimana menurut Allah, sehingga beliau ini menjadi orang yang zuhud, yang wara, yang sufi, tasawuf. Bagus sih, yang penting sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada suatu ketika dia punya pendapat bahwa sebaiknya kita meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia. Nah, ini yang sedang dibicarakan. Fadzakara al-muhasibi fi hadza kalaman katsiran wa syayyadahu Abu Hamid At-Tusi wa nasarahu. Kadang-kadang kita kalau sudah merasa satu pendapat, satu aliran, satu kelompok, satu mazhab atau satu jamaah, kadang-kadang kita saling membantu, menolong, saling menguatkan. Meskipun pendapat yang kita bantu itu sebenarnya kurang kuat. Mestinya tidak begitu. Kita harus berpihak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada kebenaran. Harus bisa kita. Justru kalau dengan teman itu, mestinya kita semakin mudah untuk saling memberikan masukan. Tawasau bil haq, wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Saling memberikan nasihat, bukan untuk saling diam, mendukung. Akhirnya kita sama-sama terjerumus kepada suatu yang kurang pas. Mendingan kita lebih mengambil yang lebih hati-hati dan mendekati kebenaran. Wal Haritsu indi a'dharu min Abi Hamid lianna Abu Hamid kana afqah. Abu Hamid ini lebih pintar sebenarnya. Wa yara'anna dukhulahu fit tasawuf aujaba alaihi nusrata ma dakhala fihi. Qala al-muhasibi fi kalamin tawil lahu wa laqad balagani annahu lamma tuwfi Abdurrahman bin Auf qala nasum min ashabi Rasulillah innama nakhafu ala Abdurrahman fima tarakah. Waktu katanya, ini katanya ya dulu. Kami ulangi, katanya waktu sahabat Abdurrahman bin Auf meninggal, banyak orang yang komen, aduh kasihan sahabat Abdurrahman itu meninggal kaya. Kalau orang kaya meninggal kan besok dihisapnya luar biasa. Dan masuk surganya terakhir, duluan orang miskin. Karena orang miskin masuk surga duluan, karena nggak ada hisapnya. Apa yang mau dihisap? Orang miskin, tersebarlah kata-kata seperti itu. Benar apa tidak kata-kata seperti itu? Dan cerita ini, mari kita buktikan sampai akhir cerita ini. Ikuti terus. Faqala Ka'ab, kemudian Ka'bul Ahbar ini menyampaikan, Subhanallah wa ma takhafuna ala Abdurrahman kasaba tayyiban wa anfaqa tayyiban wa taraka tayyiban. Fabalagha dzalika Abu Dzar fa kharaja mughdaban yuridu Ka'ab. Jadi kita tahu sahabat Abdurrahman ini sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau ini berusaha dengan cara yang halal, lalu hasilnya diinfakkan, di samping untuk konsumsi diinfakkan untuk membantu perjuangan Islam dan lain sebagainya. Lalu kenapa kok sampai dibicarakan? Demikian juga sahabat Abu Dzar mendukung pendapat-pendapat yang berasumsi bahwa sahabat Abdurrahman ini kasihan karena kaya, khawatir di akhirat terganggu banyak pemeriksaan dan lain sebagainya. Orang datang ke KPK, lihat yang datang orang biasa-biasa karena diperiksa kadang-kadang, dituduh korup. Sedangkan orang yang bagus biasanya datang ke KPK bukan datang untuk diperiksa, datang untuk ceramah, biasanya khutbah Jum'ah dan lain sebagainya.
Fakharaja dzalik fabalagha dzalika Abu Dzar fakharaja mughdaban yuridu Ka'ab famarra bilahi ba'irin faqadahu biyadihi thumma intalaqa yatlubu Ka'ban faqila li Ka'ab inna Abu Dzar yatlubuka fakharaja hariban hatta dakhala ala Utsman yastaghisu bihi wa akhbarahu al-khabar fa aqbala Abu Dzar yaqussul athar fi talabi Ka'ab hatta intaha ila dari Utsman falamma dakhala qama Ka'ab fajalasa khalfa Utsman hariban min Abi Dzar faqalahu Abu Dzar ya ibnal Yahudiyyah taz'umu an la ba'sa bima tarakahu Abdurrahman laqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala al-aktsarun humul aqallun yawmal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha qala al-muhasibiyyu fahada Abdurrahman ma'a fadlihi yuqifu fi arsati yawmal qiyamati bisababi ma kasabahu min halalin litta'affufi wa sana'il ma'rufi fayumna'u as-sa'ya ilal jannah ma'al fuqara wa sara yahbu fi atharihim habwa ila ghairi dhalika min kalabihi dzakarahu Abu Hamid wa syayyadahu wa qawwahu. Lalu intinya sahabat Abdurrahman ini masuk surganya belakangan karena banyak pemeriksaan, kira-kira begitulah. Lalu ditambah dengan cerita Sa'labah katanya. Padahal cerita Sa'labah ini kebenarannya juga dipertanyakan. Wa annahu utiyal mala famana az-zakah. Katanya dulu dia orang biasa, lalu semakin kaya, lalu dia tidak bayar zakat. Qala Abu Hamid, faman raqaba ahwalal anbiya wal awliya wa aqwalahum lam yashuk fi an faqdal mal afdalu min wujudihi. Wa in surrifa ilal khairat id aqallu ma fi istighalul himma bi islahi an dzikrillah fayanbaghi lil muridi ay yakhruja amalihi hatta la yabqa lahu illa qadrar daruratihi fama baka lahu dirhamun yaltafitu ilaihi qalbuhu fa huwa mahjubun anillahi ta'ala. Jadi katanya lebih baik itu kita itu dunia itu secukupnya aja lah, ambil dikit untuk kebutuhan konsumsi, selebihnya tinggalkan saja. Nah, apa benar begitu menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi dan para sahabat? Kenyataannya tidak. Justru dunia ini untuk orang Islam yang baik-baik, jadi harus dikuasai. Jangan sampai kita meninggalkan dunia dan jabatan. Karena kalau kita meninggalkan dunia dan jabatan akan dikuasai oleh mereka. Ketika dunia dan jabatan dikuasai mereka, umat Islam tidak punya kekuatan. Akhirnya umat Islam tergantung segalanya kepada orang lain. Tidak pernah Allah mengajurkan seperti itu. Buktinya apa? Di Asmaul Husna juga nggak ada Al-Faqir, yang ada Al-Ghani. Karena dengan Al-Ghani kita bisa kuat, kita hidup tidak tergantung kepada orang lain dan bisa membantu orang lain. Qala al-Jauzi wa hadha kulluhu khilafu syar'i wal aqli wa su'u fahmihi wa su'u fahmil murad bil mal wa qad syarrafahu Allah wa 'azzama qadrahu amara bi hifdhihi idh ja'alahu iqwaman lil adamiyyi wa ma ja'ala qiwaman lil adamiyyi syarifa huwa syarifun faqala ta'ala. Buktinya apa? Menurut Al-Quran, menurut Allah dan Rasulnya, harta itu sesuatu yang sangat berharga. Dan harta itu hanya akan dititipkan kepada orang yang pantas, orang yang mulia mendapatkan harta. Tentu harta yang diridhoi oleh Allah, yang halal. Karena ada harta yang tidak halal juga dimiliki oleh mereka. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Sampai kalau orang belum waktunya memegang harta seperti anak yang belum cukup umur, orang yang pikirannya kurang jelas, maka An-Nisa ayat 5 mengingatkan jangan pernah menyerahkan harta, karena harta begitu dipegang oleh orang yang belum waktunya memegang harta, maka justru dengan harta akan rusak. Contohnya apa? Anak yang masih kecil dikasih mobil Mercy, dibuat balapan di tol, habis itu. Anaknya wafat, Mercy-nya hancur. Nah, anak masih kecil, masih SD, sudah dikasih motor yang mahal sekali, besar sekali, jatuh. Anak masih kecil dikasih cabai karena merah, begitulah. Jadi kalau sudah waktunya, maka harta bisa mengantarkan kepada ketenangan hidup, kepada surga, karena sudah dewasa. Tapi kalau belum dewasa, maka kita bisa ditunggangi oleh harta. Orang yang sudah dewasa, maka harta justru menjadi kita bisa menguasai harta, menaiki harta, sehingga keberadaan harta membuat kita tenang, mengantarkan kita tenang ketika kita ke masjid, sholat, rumah tangga, hidup dengan masyarakat, lebih dekat kepada Allah, dan seterusnya.
Wa naha jalla wa azza ay yuslimal mala ila ghairi rasyid faqala fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. An-Nisa ayat 6. Wa nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal. Innaka antadhar warasataka aghniya khairum min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Buktinya bahwa harta itu sangat luar biasa, berharga dan terhormat. Allah dan Rasulnya sampai mengingatkan jangan pernah meninggalkan keluarga dalam keadaan dia itu tidak kuat dari segi harta, dari segi keimanan, ilmu, fisik, segala macam. Jangan sampai kita meninggalkan anak dalam keadaan yatakaffafunan nas, dia tergantung hidupnya kepada orang lain, lalu dia hutang ke sana kemari dan lain sebagainya. Janganlah. Ini diantaranya ada di dalam Bukhari dan Muslim, atau Bukhari 1477, Muslim juz 3 halaman 1341 dan lain sebagainya. Jadi Nabi pun pernah menyampaikan ni'mal mal as-salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dikuasai oleh orang yang saleh. Wow, sudah saleh banyak hartanya lagi. Bagus tuh. Kita pergi haji kalau nggak punya harta dari mana? Bisa dihajikan orang. Iya, tapi beda dengan orang yang haji dengan harta sendiri dan lain sebagainya. Ya habis haji bisa umroh, bisa pergi ke tempat-tempat bersejarah yang lain, ke kota yang lain untuk melihat tentang ayat-ayat tanda kekuasaan Allah. Bisa pergi ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, ke Mesir, ke Turki dan lain sebagainya. Lihat sejarah tentang bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Andai saja harta itu tidak baik, maka Nabi tidak akan pernah mendoakan sahabatnya agar dia banyak hartanya, kaya, barokah keluarganya, banyak anaknya juga dan lain sebagainya. Itu Bukhari bisa dilihat di 6378, 6379, Muslim 2480 dari Ummu Sulaim ketika sahabat Anas didoakan oleh Nabi agar nanti sahabat Anas ini menjadi orang yang kaya. Betul, atas izin Allah melalui doa Nabi menjadi orang kaya, anaknya banyak, keluarganya barokah, hartanya banyak, umurnya panjang. Ya Rasulullah, inna min taubati an khala'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasulih. Faqala amsik alaika ba'dha malika fa huwa khairul lak. Dulu ada orang yang ingin mensedekahkan hartanya karena taubatnya diterima oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Lalu dia ingin memberikan hartanya semua. Lalu Nabi menyampaikan, Nabi itu tidak mata duitan, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saya terima sedekahmu tapi saya kembalikan kepada kamu. Jangan begitulah. Sebagianlah kamu sedekahkan, sebagian kamu dikembangkanlah supaya hartanya itu bisa bermanfaat untuk 7 turunan kalau bahasa kita. Agar kamu dan anakmu itu menjadi berkembang hartanya, bisa membantu orang lain dan lain sebagainya. Qala al-Jauzi wa hadzal ahadits mukharrajah fi shahah. Semua hadis yang disampaikan bahwa harta itu sangat berharga, yang penting halal, didapat dengan cara yang halal, diperuntukkan untuk sesuatu yang halal. Itu semuanya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sangat sahih. Wa hiya ala khilafi ma ta'taqiduhu al-mutasawwifa min anna itharal mal hijabun wa uqubatun wa anna habsahu yunafi at-tawakkul. Ada yang berpendapat ketika orang menumpuk harta katanya berarti dia tidak tawakal. Enggak. Justru kita berusaha menguasai harta, lalu kita tawakal. Bukan kita nggak punya harta lalu tawakal. Nggak bisa kita makan tawakal. Makan itu pakai nasi, pakai uang. Cari uang lalu tawakal. Ikat ontanya baru tawakal. Burung juga begitu, keluar dari sarangnya, berusaha mencari makanan baru tawakal. Ayam juga begitu, keluar dari tempatnya, dia ceker pakai kaki dan tangannya itu, lalu tawakal. Wala yunkaru annahu yuhafu min fitnatihi wa anna khalqan katsira ijtanibuhu li khawfi dzalika wa anna jam'ahu min wajhihi li'izza wa anna salamatal qalbi minal iftitan bihi takillu wa istiqalil qalbi ma'a wujudihi bi dzikril akhirati yanduru
Falihadza khifa fitnatuhu fa amma kasbul mali fa inna man iqtasara ala kasbil bulghati min hilliha fadzalika amrun la budda minhu wa amma man qasada jam'ahu wal istiksara minhu minal halal nudira fi maqsudihi fa in qasada nafsal mufakharati wal mubahati fa bi'sal maqsudi wa inna qasda ifafa nafsihi wa in qasada ifafa nafsihi wa ailatihi wa dakhara li hawadithi zamanihi wa zamanihim wa qasada at-tawassu'ata 'ala al-ikhwani wa iuna al-fuqara'i wa fi'l al-masalih uthiba 'ala qasdihi wa kana jamuhu bi hadhihi an-niyyati afdala min kathirin min at-ta'at wa qad kan niyyatu khalqin kathirin min as-sahabati fi jam'il mali salimatan li husni maqasidihim bi jam'ihi fahrisu 'alaihi wa sa'alu ziyadatahu. Nabi dan para sahabat beliau semuanya orang yang soleh-soleh tapi tetap bekerja dan berusaha agar meninggalkan warisan yang banyak buat keluarganya. Begitulah kalau bahasa kita. Lalu sekarang kita menjawab tentang redaksi tadi yang dianggap oleh Al-Muhasibi tadi. Amma kalamul muhasibi, adapun yang disampaikan oleh Muhasibi, fa khata'un yadullu 'alal jahli bil ilmi wa ma dzakarahu min hadithi Ka'ab wa Abi Dzar fa muhal. Tentang cerita yang disampaikan oleh Ka'ab dan Abi Dzar itu mustahil terjadi. Kenapa? Min wad'il juhal wa khafiyat adamu sihhatihi anhu liluhukihi bil qaum. Cerita itu kurang tepat. Kenapa? Wa qad ruya ba'du hadza wa in kana tariquhu la yathbut li'anna fi sanadihi ibn Lahi'ah wa huwa mat'unun fih. Yang menceritakan tentang cerita Ka'ab dan Abi Dzar di depan itu adalah Ibn Lahi'ah. Sedangkan Ibn Lahi'ah semua orang tahu bahwa beliau ini kurang bisa dipercaya. Qala Yahya la yuhtajju bi hadithi wa sahihu fit tari an Abu Dzar. Yang sahih bahwa kenyataan Abu Dzar itu wafat sebelum Abdurrahman bin Auf. Bagaimana di cerita sebelumnya diceritakan bahwa sahabat Abdurrahman itu meninggal dulu. Ketika sahabat Abdurrahman meninggal, maka semua orang bercerita, oh kasihan sahabat Abdurrahman bin Auf. Khawatir pemeriksaannya berat karena hartanya banyak. Orang yang meninggal duluan adalah sahabat Abu Dzar. Itu kebalik-balik tuh cerita. Mana ada orang mati bisa bercerita tentang orang hidup. Anna Abu Dzar tuwfiya sanata 25. Abu Dzar itu meninggal tahun 25 Hijriah. Sedangkan sahabat Abdurrahman itu wa Abdurrahman ibn Auf tuwfiya sanata 32. Sahabat Abdurrahman itu meninggalnya tahun sahabat Abdurrahman itu meninggalnya tahun ke-32. Tahun ke-32. Itu meninggalnya sahabat Abdurrahman. Faqad asya ba'da Abi Dzar sab'a sinin. Berarti selisih antara meninggalnya sahabat Abu Dzar dan sahabat Abdurrahman itu selisihnya 7 tahun. Setelah 7 tahun baru sahabat Abdurrahman meninggal. Bagaimana beliau menyaksikan waktu sahabat Abdurrahman meninggal. Tsumma lafdhu ma dzakaruhu min haditsihim yadullu ala anna haditsahu maudhu'. Dengan demikian berarti hadisnya itu maudhu'. Tsumma kaifa taqulu as-sahabatu inna nakhafu ala Abdurrahman. Dan bagaimana mungkin seorang sahabat bisa berkomen kasihan kepada nasibnya sahabat Abdurrahman. Awalaisal ijma'u mun'aqidan ala ibahati jami'il mal min hillihi. Fama wajhul khaufi ma'al ibaha. Padahal Al-Qur'an dan As-Sunnah menganjurkan kita suruh cari harta. Kenapa? Justru harta ditakutin. Yang ditakutin itu harta yang haram. Au ya'dhanu syar'un fi syai'in thumma yu'aqabu alaihi. Hadza qillatu fahmi waqfihi thumma ayunkiru Abu Dzar ala Abdurrahman wa Abdurrahman khairum min Abi Dzar bima la yataqarabu. Bagaimana cerita yang lain sahabat Abu Dzar bisa mengomentari sahabat Abdurrahman sehingga khawatir meninggalnya, khawatir pemeriksaannya lama, sedangkan sahabat Abdurrahman itu lebih mulia dunia akhirat dari sahabat Abi Dzar. Tidak mungkin sahabat itu tidak sopan kepada yang lebih senior. Kira-kira begitulah. Tsumma ta'allaqahu bi Abdurrahman wahdahu dalilun ala annahu lam yasbur siras sahabati fa innahu qad khallafa Talha 300 buhar fi kulli buhar 3 qanatir. Lalu kita lihat kenyataannya. Mohon maaf, minum dulu. Sahabat Talha waktu meninggal, beliau sengaja meninggalkan harta 300 karung. 300 karung, Masya Allah.
Bayangkan 300 karung isinya dinar semua itu. Bayangkan, tinggal dihitung, asal kuat aja tuh yang ngitung. Bisa dibayangkan. Wow. Luar biasa. Wa kana malu Zubair khamsina alfan wa mi'atai alfin. Sahabat Zubair waktu meninggal juga meninggalkan sekitar Masya Allah 250.000 dinar. Kali itu. Kalau 1 dinar berapa itu ya? Astagfirullahaladzim. Tinggal kali tuh. Kalau 1 dinar misal 3 juta, kali 250.000. Ibnu Mas'ud waktu meninggal, dia meninggalkan harta tis'ina alfan, 90.000 dinar. Wow. Wa aktsaru sahabati kasabul amwala wa khallafu wa lam yunkir ahadun minhum ala ahadin. Sahabat meninggalkan harta yang banyak, satu pun sahabat gak ada yang berani komen. Kenapa? Itu perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kalau kita meninggalkan harta yang banyak dan halal. Yang nggak boleh itu kalau nggak halal. Bagaimana bisa mengatakan sahabat Abdurrahman itu besok merangkak di hari kiamat? Mana ada orang dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisannya. Cerita bohong saja itu. Itu dulu sebenarnya cerita diselipkan oleh mereka agar Indonesia itu dikuasai. Semua Islam, negara-negara Islam itu dikuasai oleh mereka. Supaya umat Islam, udahlah saya buatin masjid. Supaya kamu tinggal aja di masjid. Soal kerja, kekuasaan, dunia itu tinggalin aja, biar kami. Akhirnya kita diatur oleh mereka. Jujur kalau boleh jujur. Sekarang dunia itu diatur oleh mereka. Fahadha dalilun ala annahu ma'rafal hadith. Wa a'udhu billahi ayyabu Abdurrahman fil qiyamati. Afatara man sabaqa wa huwa ahadul asyrah. Al-mashhudu lahum bil jannah wa min ahli badrin wa syura yahbu. Orang sahabat Abdurrahman bin Auf itu dijamin masuk surga. Buktinya apa? Beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu dijamin masuk surga. Itu perang pertama. Karena waktu itu jumlahnya umat Islam sangat sedikit. Perjuangan betul-betul karena lillahi ta'ala. Kalau waktu itu umat Islam habislah kita semua. Nggak akan pernah ada. Dan beliau, sahabat Abdurrahman bin Auf itu termasuk Dewan Syuronya Nabi Muhammad SAW yang selalu termasuk tokoh yang selalu diajak musyawarah. Bagaimana dibilang merangkak besok di hari kiamat. Summal hadis yurwi Umarah. Summal hadis. Al-hadis yarwihi Umarah ibnu Zadan. Wa qala al-Bukhari rubama ittaraba hadisuhu. Jadi Umarah ini nggak bisa dipegangin ucapannya, ya, kebolak-balik yang disampaikan oleh Umarah bin Zadan itu. Wa qala Ahmad yarwi an Anas ahadits manaqir. Biasanya Umarah itu menceritakan dari Imam Ahmad, padahal tidak tepat, bukan dari Imam Ahmad, ditambah-tambahin. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi la yuhtajju bihi wa qala ad-Daraqutni dhaif wa qawluhu tarkul mal al-halal afdalu min jam'ihi laisa kadzalik wa mata sahal qasdu fajamuhu afdalu bila khilaf. Justru hadis-hadis seperti ini batil dan maudhu. Jadi kuasailah dunia, harta dan jabatan. Wa kana Sa'id ibnul Musayyib atau Musayyab, seorang tabi'in, ketika beliau pernah menyampaikan, la khaira fi man la yatlubul mala yaqdi bihi dainahu wa yasunu irdahu. Tidak bagus orang yang kerjanya cuma ibadah doang. Mestinya dia ibadah juga bekerja. Tujuannya apa? Untuk bayar utang kalau punya utang dan bisa menjaga harga dirinya. Jadi la khaira fi man la yatlubu al-mala yaqdi bihi dainahu wa yasunu bihi irdahu fa immata tarakahu mirathan liman ba'dahu. Di samping untuk kepentingan dirinya, kalau meninggal ya buat ahli waris lah. Kasihan anak cucu kita. Wa khallafa Ibnul Musayyib, waktu Sa'id Ibnul Musayyib atau Musayyab ini waktu meninggal, beliau harta warisannya 400 dinar. Wow, tinggal dikali. Sufyan Ats-Tsauri, orang yang terkenal dengan tasawufnya itu, dia meninggal, waktu meninggal itu meninggalkan 200 dinar, mi'atain. Bahkan wakana ayakul, Sufyan Ats-Tsauri pernah menyampaikan, al-malu fi hadzal zaman silah. Harta itu apalagi di zaman sekarang itu seperti senjata. Kalau dulu senjatanya itu tombak atau pedang,
segala macam. Kalau sekarang itu pesawat segala macam, maka harta itu sama dengan itu alat untuk mempertahankan harga diri dan harga dirinya umat Islam dan muslimin. Wa ma zala salaf yamdahuna al-mal wa yajma'una lin-nawa'ib wa inanatil fuqara wa innama tahamahu qaumun minhum itharan lit-tashawuli bil ibadat wa jama'al hamma faqana'u bil yasir falau qala hadha qa'il inna at-taklila minhu aula qaruba al-amru walakinnahu zama bihi martabal ismi qultu wa mimma yadullu ala hifdzil amwal wa mura'atiha ibahatul qital dunaha wa 'alaiha. Sampai-sampai kalau kita darurat, kalau kita dirampok, kalau kita dimungkinkan untuk melawan, lawanlah. Tapi kalau kita nggak mau ngelawan, ya sudahlah, disedekahkan saja. Kalau kita ngelawan ternyata kita wafat, maka syahid. Mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Itu jadi harta itu diperkenankan, dibolehkan dan terhormat. Itu hadis Bukhari, juga di Abu Daud juga ada. Abu Daud 4772, hadis dari Sa'id bin Zaid. Dan kalau bahasa Al-Quran itu khair. Jadi intaraka khairanil wasi. Harta itu khair, bagus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.